Kehilangan kesadaran. Hai teman-teman, di sini aku Dinanti Bintang Syahrani dan teman aku Hasna Umnia Mumtaz akan memberikan kalian sedikit info mengenai kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat lagi memberi respons terhadap rangsangan apapun yang ada di lingkungan sekitarnya. Kehilangan kesadaran dapat bersifat fisiologis, tidur, ataupun patologis, yaitu koma atau keadaan vegetatif lainnya. Lalu gejala apa aja ya yang akan dialami oleh orang yang kehilangan kesadaran? Yang pertama, keringat berlebih, detak jantung tidak teratur, tekanan darah yang rendah, lemah di tungkai dan wajah, demam, kejang, hingga kehilangan keseimbangan. Kemudian, siapa saja ya yang kira-kira berpotensi? Yang pertama, tidak mengenal usia. Kehilangan kesadaran dapat dialami oleh siapapun, dari bayi hingga lansia. Penyebabnya bermacam-macam seperti kondisi tertentu pada bayi dan balita, misalnya demam dan terlalu banyak minum air, dan pada lansia yaitu stroke dan masalah neurodegeneratif seperti Alzheimer. Dan yang kedua, bisa dialami oleh siapa saja. Kondisi ini bisa disebabkan karena banyak hal, seperti demam, kadar gula darah yang tinggi atau terlalu rendah, tumor, cedera, ketidakseimbangan elektrolit, maupun lupa minum obat. Ada beberapa penyebab dari kehilangan kesadaran. Di antaranya, yang pertama, kelainan pada Ascending Reticular Activating System atau kita singkat ARAS yang bertindak untuk menjaga otak tetap sadar. Kemudian ada penyebab traumatik seperti kecelakaan lalu lintas, kekerasan fisik maupun jatuh. Kemudian ada penyebab non-traumatik seperti gangguan metabolik, intoksikasi obat, hipoksia global, iskemia global, stroke iskemik, dan perdarahan intracerebral. Kemudian ada penurunan aliran darah secara tiba-tiba selama 6-8 detik. Kemudian penurunan suplai oksigen di otak sebesar 20%. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada pasien. Yang pertama, membaringkan pasien di permukaan datar. Kedua, apabila pasien masih bernafas lancar dan tidak mengalami cedera, angkat kakinya agar lebih tinggi dari posisi jantungnya. Misalnya, menggunakan selimut untuk mengganjal kakinya. Kemudian, longgarkan pakaian pasien supaya tidak menghambat aliran darah, seperti ikat pinggang, dasi, dan sebagainya. Kemudian, periksa napas dan denyut nadi pasien. Apabila pasien tidak bernapas dan denyut nadinya tidak teraba, segera panggil ambulans. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh dokter. Yang pertama, apabila penyebab kehilangan kesadaran adalah cedera kepala, dokter perlu segera melakukan operasi. Kemudian, apabila penurunan kesadarannya disebabkan oleh efek samping obat-obatan, dokter akan meresepkan obat penggantinya. Kemudian, melakukan terapi untuk meredakan gejala dan membantu pasien agar bisa beraktivitas. Edukasi untuk masyarakat. Karena penyebab penurunan kesadaran sangat beragam, cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan segera memeriksakannya ke dokter. Semakin cepat penyebab penurunan kesadaran dideteksi dan diketahui, semakin besar juga peluangnya untuk disembuhkan. Jika pemeriksaan dan penanganan terlambat dilakukan, kondisi dapat bertambah buruk dan bisa menetap.